Shalom, shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Haleluya. Puji syukur kita semua ada dalam anugerah Tuhan, amin. Kita semua dalam keadaan baik. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Semua bersukacita ada di rumah, berkumpul di tengah keluarga. Dan kita akan beribadah bersama-sama Bapak Ibu, memuji menyembah Tuhan bersama. Baik. Berapapun kita yang sudah hadir, kita akan memulai ibadah Bapak Ibu. Namun sebelum memulai ibadah, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita satukan hati, kita mohon anugerah Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur. Terima kasih kalau kami ada di dalam anugerah-Mu, ada di dalam perlindungan-Mu, penyertaan-Mu yang sempurna. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa yang setia. Kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan. Kami boleh beribadah kembali, meskipun lewat online Tuhan, secara virtual Tuhan. Di rumah kami masing-masing. Tapi kami percaya Allah yang kami sembah, Allah yang tidak terbatas. Allah hadir di tengah-tengah kami, di rumah kami, di tengah keluarga kami. Saat kami memuji, menyembah, meninggikan nama-Mu, Engkau hadir, Tuhan. Dan Engkau memuaskan hasrat setiap kami, ya Tuhan. Terima kasih banyak, Bapak. Lawat setiap umat-Mu. Yang sakit akan terima kesembuhan, ya Tuhan. Yang lemah akan diberikan kekuatan. Yang putus pengharapan akan diberikan pengharapan yang baru. Terima kasih Tuhan. Terima kasih banyak. Sebentar kami akan memulai ibadah ini ya Tuhan. Dan kami kembalikan segala pujian, sembah, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Baik, sebelum memulai Bapak Ibu, kita akan bacakan Mazmur 91. Kita baca dengan iman bersama-sama. Tuhan memberkati. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku.
Salam saudara kasih Tuhan. Kita datang dalam ibadah hari Minggu ini. Biar kita siapkan hati kita untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Biar kita selalu rindu akan kasih-Nya dalam hidup kita, dan kita percaya kasih Tuhan itu selalu ada. Hanya kita perlu dengan kerendahan hati mencari wajah-Nya selagi Ia berkenan untuk ditemui. Tuhan selalu menolong kita. Terima kasih Yesus. Kita nyanyikan pujian ini. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari kita sembah Dia. Kau selalu Tuhan menolongku, menjagaku Tuhan. Tak selai pun rambut tanpa seizin-Mu Tuhan itu akan terkulai Tuhan. Yesus. Yesus. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Yesus Tuhan, Kau penyelamatku, simakan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya.
selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Yang selalu setia memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesus, ku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Selalu setia memenuhi keperluanku,
Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Uraba shikara laba shandara labora laba shikiara laba shandi. Uriara la ya shikara laba shikere. Mari kita berbahasa roh sebelum kita berdoa syafaat. Bapak Ibu yang ada di rumah-rumah. Ura laba shikara laba shikiara laba shiri. Ura laba shikara laba Ura baba para la 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 para la. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami ada Tuhan oleh anugerah-Mu di ibadah online ini pada minggu ini ya Tuhan. Bersyukur kami bisa beribadah online Tuhan. Kami bisa bertemu Engkau di dalam persekutuan Roh Kudus. Karena kami tahu Tuhan di dalam persekutuan Roh hadirat Tuhan turun atas kami. Dan ketika hadirat turun atas kami, maka kami akan dipulihkan. Kami akan disembuhkan. Percaya Tuhan, kuasa-Mu Tuhan sedang mengalir Tuhan. Menjamah kami, menjamah umat-Mu yang ibadah online ini Tuhan. Kami tahu Tuhan, ada banyak yang sakitnya disembuhkan Tuhan karena berjumpa dengan Engkau di ibadah online ini Tuhan. Kami minta Tuhan terus mujizat-Mu Tuhan boleh ada di dalam ibadah raya ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami bawa dalam doa untuk Indonesia Tuhan. Kami bawa Tuhan negeri kami yang tercinta ini Tuhan. Ampuni Indonesia Tuhan. Kami minta pengampunan-Mu Kau curahkan atas Indonesia ya Tuhan. Kami mengasihi Indonesia Tuhan. Kami tahu terlebih lagi Engkau ya Bapa. Ampuni negeri kami Tuhan. Ampuni seluruh penduduknya Tuhan. Ampuni seluruh pemerintahannya Tuhan. Kalau banyak melakukan hal yang tidak baik. Kalau banyak melakukan hal-hal yang tidak benar. Kalau banyak melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Ampuni Indonesia Tuhan. Curahkan belas kasih-Mu atas bangsa kami. Curahkan belas kasih-Mu atas Indonesia Tuhan. Curahkan belas kasih-Mu atas Indonesia Tuhan. Negeri kami perlu Engkau Tuhan. Saat-saat ini Tuhan sedang mengalami tekanan demi tekanan. Kami membutuhkan Engkau. Bangsa ini membutuhkan Engkau.
Bangsa ini membutuhkan mujizat-Mu Tuhan. Bangsa ini membutuhkan kasih pengampunan-Mu Tuhan. Curahkan atas Indonesia Tuhan. Curahkan atas negeri kami Tuhan. Curahkan Tuhan, curahkan Tuhan. Luputkan Indonesia, bebaskan Tuhan Indonesia dari penyakit sampar. Bebaskan Indonesia dari penyakit sampar. Darah-Mu tercurah atas Indonesia Tuhan. Darah-Mu membebaskan Indonesia dari penyakit sampar. Darah-Mu membebaskan Indonesia dari krisis ekonomi. Darah-Mu membebaskan Indonesia dari kuasa kegelapan Tuhan. Kami percaya Engkau menaungi Indonesia Tuhan. Doa syafaat kami melindungi Indonesia Tuhan. Doa syafaat kami turun atas Indonesia. Melimpahi rahmat-Nya atas Indonesia. Mencurahkan belas kasih-Nya atas Indonesia. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang berkuasa atas Indonesia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk ibu kota bangsa kami, itu kota Jakarta. Tuhan, biar pemulihan-Mu ada atas kota kami Jakarta. Biar perlindungan-Mu turun atas Jakarta Tuhan. Belas kasih-Mu turun atas Jakarta. Pengampunan-Mu turun atas seluruh penduduk Jakarta Tuhan. Sehingga Jakarta Tuhan diluputkan, dibebaskan dari penyakit sampar, dibebaskan dari krisis ekonomi. Tuhan kami minta Tuhan tangan perlindungan kuasa-Mu, kuasa darah-Mu Tuhan, menaungi Jakarta. Jakarta milik-Mu ya Tuhan. Ambil alih Tuhan, ambil alih ya Tuhan. Berkati Jakarta ya Tuhan. Oh terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa bagi daerah kami Karet Kuningan Tuhan. Berkati daerah ini Tuhan. Tempat di mana ada gereja-Mu Tuhan, ada umat-Mu yang beribadah ya Tuhan. Berkati Tuhan. Kami juga minta Tuhan belas kasih-Mu turun atas daerah kami ini Tuhan. Ampuni semua dosa seluruh penduduknya, seluruh warganya Tuhan. Ampuni semua pelanggaran yang dilakukan oleh seluruh warga di daerah Karet Kuningan ini Tuhan. Tuhan curahkan belas kasih-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami menolak. Kami menolak penyakit sampar di dalam nama Yesus dari daerah Karet Kuningan. Keluar dari daerah ini. Kami lepaskan berkat perlindungan Tuhan turun atas daerah Karet Kuningan. Penuh dengan damai sejahtera. Penuh dengan berkat, penuh dengan kasih Allah. Seluruh penduduknya dilindungi Tuhan, diberkati Tuhan. Oh terima kasih Tuhan. Kami juga mau bawa dalam doa kami Tuhan untuk pemimpin rohani kami Tuhan. Untuk Bapak Gembala Sidang kami Tuhan, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotor Harjo Tuhan. Kami bersyukur Tuhan hari-hari ini Tuhan Kau pakai hamba-Mu Tuhan Yesus. Untuk mempersatukan tubuh Kristus ya Tuhan. Yang ada di Indonesia maupun di bangsa-bangsa. Tuhan urapi. Berikan roh hikmat dan wahyu Tuhan. Terus ada Tuhan Yesus atas hamba-Mu dan pengurapan yang maha tinggi terus menaungi hamba-Mu Tuhan. Satukan gereja-Mu Tuhan melalui Tuhan hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Kami rindu tubuh Kristus bersatu. Kami rindu tubuh Kristus bersatu. Tidak terpecah belah ya Tuhan. Tidak saling mencaci maki ya Tuhan. Tidak saling menyalahkan ya Tuhan. Berikan otoritas wibawa-Mu kepada hamba-Mu. Berikan kekuatan ilahi ya Tuhan. Nubuatan boleh keluar dari lidah bibir hamba-Mu karena Engkau mengasihi bangsa ini. Engkau mengasihi gereja-Mu. Engkau mengasihi bangsa-bangsa. Pakai dengan dahsyat ya Tuhan. Biar apa yang dikatakannya keluar dari isi hati-Mu sendiri Tuhan. Firman-Mu sendiri ya Tuhan. Engkau Tuhan Yesus yang berkarya lewat diri hamba-Mu Tuhan. Oh terima kasih Tuhan Yesus. Berkati juga Tuhan Bapak Karayan kami, Bapak Pendeta James Sela Pranoto Tuhan yang Kau kasihi. Tuhan biar ada dalam perlindungan Tuhan hamba-Mu Tuhan. Ada dalam kasih karunia Tuhan. Pelayanannya di rayon 1A akan membawa rayon 1A masuk penuhan jiwa yang terbesar, yang terakhir di akhir zaman ini sebelum Yesus datang Tuhan. Biarlah Tuhan rayon 1A di bawah penggembalaan hamba-Mu Tuhan Yesus penuh dengan kemenangan demi kemenangan Tuhan. Bangkitkan Tuhan generasi Yeremia Tuhan di rayon 1A Tuhan. Bangkitkan Tuhan Yesus kebangunan rohani di rayon 1A Tuhan. Bangkitkan kebangkitan doa Tuhan di rayon 1A Tuhan. Pakai hamba-Mu Tuhan lebih lagi Tuhan. Urapi Tuhan. Oh terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga bawa dalam doa kami untuk Bapak Gembala GB Karet Kuningan hamba-Mu Tuhan. Bapak Pendeta Rio Tuhan Yesus. Tuhan sudah pilih, Tuhan sudah tetapkan untuk menggembalakan GB Karet Kuningan. Tuhan beri kekuatan, berikan urapan, berikan wibawa, berikan kemampuan, berikan hikmat ilahi, tuntunan ilahi Tuhan Yesus untuk melaksanakan ketetapan-ketetapan-Mu. Setiap keputusan yang diambil hamba-Mu untuk menggembalakan
daerah ini untuk menggembalakan jemaat ini Tuhan, biar itu keputusan daripadamu Tuhan. Berikan kekuatan yang baru, urapan yang baru selalu mengalir atas hamba-Mu Tuhan. Berkati, pakai lebih lagi dengan tanda heran dan mujizat ya Tuhan. Urapi Tuhan, lindungi, jagai seperti biji mata-Mu ya Tuhan. Oh terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau juga pakai hamba-Mu untuk memberitakan firman Tuhan pada hari ini Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan berasal dari isi hati-Mu Tuhan. Karena firman-Mu adalah Engkau sendiri ya Tuhan. Biar ketika hamba-Mu menyampaikan firman Tuhan, itu mengubah jemaat-Mu Tuhan. Mengubah kami semua yang mendengarnya Tuhan. Menyembuhkan Tuhan, membangkitkan iman kami. Memulihkan, melepaskan, membebaskan Tuhan. Menguatkan kami ya Tuhan. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Kami juga bawa dalam doa Tuhan. Untuk jemaat-Mu GBK Karet Kuningan, umat-Mu ya Tuhan yang sedang ada Tuhan di dalam ibadah online ini Tuhan Yesus. Tuhan tolong Tuhan Yesus, berkati Tuhan Yesus. Jemaat-Mu ini Tuhan sayangi, kasihi Tuhan Yesus. Lindungi ya Tuhan Yesus. Berkati semua usaha apapun pekerjaan yang dilakukan oleh jemaat-Mu, umat-Mu ini Tuhan. Tuhan Yesus buat berkenan, Tuhan Yesus buat berhasil ya Tuhan. Terlebih lagi di dalam masa pandemi ini Tuhan. Semua kami, mereka semua butuh Tuhan Yesus. Butuh semuanya Tuhan. Kebutuhan ekonomi, kebutuhan rohani, semuanya Tuhan. Engkau yang mencukupi Tuhan. Engkau yang melindungi. Bahkan yang sakit ya Tuhan. Yang hari ini sakit ya Tuhan. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Tuhan jawab pergumulannya Tuhan. Bukankah Engkau menjawab doa. Engkau pendengar, Engkau maha kuasa, maha kasih ya Tuhan. Tolong Tuhan umat-Mu ini Tuhan. Jeritan umat-Mu Tuhan Yesus yang ada di GBK Karet Kuningan Tuhan. Engkau buka jalan Tuhan. Engkau buka tingkap-tingkap di langit bagi mereka Tuhan. Biar apa yang dilakukan mereka berkenan, berhasil Tuhan. Berbuah bagi Engkau, menyenangkan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami rindu Tuhan semuanya diberi kesehatan ilahi. Kami rindu semuanya tidak ada yang sakit, yang lemah Tuhan. Tolong Tuhan, kami butuh Engkau hari-hari ini Tuhan. Selamanya kami butuh Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, puji nama Tuhan, kita akan bersorak-sorai lebih lagi. Yang siap puji nama Tuhan boleh berikan tepuk tangan dan sorakan. Haleluya, yang merasakan kebaikan Tuhan boleh sorakan. Haleluya. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Sorakan haleluya. Tuhan kekuatan, Tuhan kekuatan dan mazmurku di gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kalau menara dan kau tak melindungi. Sama-sama katakan. Ku selalu bersyukur cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Namun saya katakan mari jemaat sendiri katakan Tuhanlah. Ke gunung batu kami, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan Kau tak perlindungan. Jadikan ku mau selalu bersyukur, selalu
apapun yang terjadi, apapun yang kami alami dalam hidup ini, kami mau setia kepadamu Tuhan. Amin. Sebab itu kami hanya berpegang pada Engkau. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Boleh yang percaya katakan haleluya. Haleluya. Mari yang percaya katakan lagu ini dengan lebih lagi, katakan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu takkan. Semua sambil tepuk tangan di atas kepala. Haleluya. Takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Mari sama-sama lebih lagi sorakan. Ku selalu bersyukur dan cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Katakan kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu, kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Kami percaya kasih-Mu tidak pernah habis Tuhan. Mari sama-sama sorakan haleluya. Mari semua tepuk tangan di atas kepala. Yang bersyukur, yang bersorak bagi Tuhan, yang mau bersorak, boleh sorakan. Colek kanan kirinya, jangan jaim. Haleluya. Yang siap bersyukur katakan amin. Mari semua tepuk tangan di atas kepala. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Katakan haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Saya semua tepuk tangan. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya. Siapa kita? Lebih dari pemenang. Sama-sama katakan haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Katakan saya lebih dari pemenang. Katakan semua lebih dari pemenang. Ya lebih dari pemenang, boleh sorakan haleluya. Haleluya. Ya, mari Bapak Ibu, kita akan sama-sama mendeklarasikan Pentakosta yang ketiga.
Kita percaya hari-hari ini Roh Kudus sedang dicurahkan secara besar-besaran atas setiap kita, atas setiap gerejanya. Mari kita baca secara bersama-sama. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Shalom saudara, pada Voice of Pentecost hari ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai Gender Identity Challenge dan LGBTQ bagian yang kedua. Saudara, kita semua harus mengerti bahwa gender identity itu berpengaruh pada perilaku seksual dalam hal ketertarikan fisik dan hasrat seksual seseorang. Maka dari itu kita semua harus mengerti bahwa gender identity seseorang harus benar terlebih dahulu, baru kita bisa membahas mengenai ketertarikan fisik dan hasrat seksual seseorang, termasuk yang menyimpang seperti LGBTQ. Agar saudara lebih mengerti, ada perbedaan antara ketertarikan fisik dengan hasrat seksual. Ketertarikan fisik merupakan perasaan ketertarikan kepada seseorang karena faktor biologis atau secara fisik seperti penampilan, wajah, bentuk tubuh, suara, bau tubuh, tatapan, dan sebagainya yang bisa terjadi sesaat atau untuk waktu yang lama. Tapi yang saudara harus ketahui bahwa tidak selalu objek yang membuat ia tertarik selalu lawan jenis. Contohnya, ada seorang anak cowok yang ngefans banget sama boyband K-pop karena suara dan performa panggungnya. Sedangkan hasrat seksual adalah tindakan untuk merealisasikan ketertarikan fisik, baik itu bisa di dalam pikiran atau secara fisik berhubungan seksual. Ini merupakan suatu pilihan mau dilakukan atau tidak. Hasrat seksual yang sah hanya dapat dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang sudah menikah. Dari sini kita bisa melihat bahwa gender identity merupakan kunci sebelum memasuki tahapan ketertarikan fisik dan hasrat seksual. Jika gender identity-nya sudah terjadi penyimpangan, maka secara otomatis ketertarikan fisik dan hasrat seksualnya terjadi penyimpangan. Jika ketertarikan fisiknya sudah benar sesuai organ reproduksi seksualnya, maka untuk merealisasikan hasrat seksualnya pun harus benar, yaitu hanya boleh dalam pernikahan. Sampai di sini terlihat sekali bahwa hasrat seksual LGBTQ, baik yang dituangkan dalam bentuk hubungan fisik maupun pikiran seperti fantasi dan juga semua hasrat seksual kaum heteroseksual yang terjadi di luar pernikahan, semuanya adalah salah dan merupakan dosa. Maka dari itu dalam Imamat 18 dan 20 ayat ke-10 sampai ke-21 jelas melarang segala perzinahan dan percabulan, ketertarikan fisik yang tidak wajar, dan pelaksanaan hasrat seksual yang menyimpang kepada orang tua, saudara kandung, saudara tiri, sepupu, sanak saudara, dan bahkan kepada binatang. Lebih lagi, Tuhan Yesus dalam Matius 5 ayat ke-27 sampai 30 menegaskan bahwa jika seseorang memiliki hasrat seksual di dalam hatinya, meskipun belum direalisasikan dalam tindakan fisik, hal tersebut juga adalah dosa. Nah, sampai di sini mungkin saudara bertanya, bagaimana langkah pemulihan bagi mereka yang mengalami Gender Identity Challenge dan LGBTQ? Ternyata langkah pemulihannya sama dengan semua yang jatuh dalam dosa, yaitu bertobat, berbalik dari dosa, dan datang kepada Tuhan Yesus untuk pengampunan dosa, serta memberi diri untuk bertumbuh ke arah Dia. Dan juga dalam hal hasrat seksual, orang-orang percaya dipanggil untuk menyalipkan segala keinginan daging yang berdosa, serta mengendalikannya sebagai bagian dari disiplin rohani. Maka dari itu yang paling terpenting ialah bagaimana langkah kita sebagai anak mudanya Tuhan dalam menanggapi LGBTQ ini. Saudara bisa melakukan 3M. M yang pertama adalah mengasihi. Saudara pasti sudah sangat mengerti bahwa kita dipanggil untuk mengasihi sesama, namun mengasihi bukan berarti berkompromi terhadap kebenaran firman Tuhan. Karena tindakan untuk membenarkan perilaku penyimpangan seksual bukanlah tindakan kasih, melainkan tindakan menghancurkan. Untuk itu, GBI sendiri telah memandang disorientasi seksual kaum LGBTQ adalah dosa. Namun, GBI meyakini bahwa kuasa Yesus dan pekerjaan Roh Kudus mampu mengubahkan orang berdosa. Jadi, wujud kasih kita yang benar kepada kaum homoseksual bukan memandang perilaku itu benar berdasarkan hak asasi manusia,
namun justru menolong mereka keluar dari perbuatan dosa itu sesuai 1 Korintus 6 ayat yang ke-9 sampai ke-11. Selain itu, gereja atau kita sebagai orang percaya dapat menjadi wadah dan sarana yang positif dalam melahirkan pertumbuhan iman dan penguatan nilai-nilai rohani yang baru. M yang kedua adalah membantu. Gereja atau orang percaya dipanggil untuk membantu dengan memberikan pengajaran-pengajaran yang benar mengenai gender identity, batasan ketertarikan fisik dan hasrat seksual, sehingga orang-orang yang bergumul dapat kembali pada gambaran rupa dan gambar Allah sebagaimana Allah menciptakan manusia pada awalnya. Dan M yang ketiga adalah mengingatkan. Sebagai komunitas orang percaya, saudara juga dapat saling mengingatkan bahwa perjalanan hidup orang Kristen adalah mencapai keserupaan dengan Kristus. Yang berarti bahwa proses pengudusan hidup tidak akan pernah berhenti di sepanjang kita hidup di dunia ini. Meskipun ada pilihan berbuat dosa, namun kita memilih untuk menghindari dosa tersebut. Kesimpulannya, Tuhan membenci serta menganggap dosa semua perbuatan zina, cabul, penyimpangan seksual, dan siapapun yang tidak dapat mengontrol hasrat seksualnya. Sebagai komunitas orang percaya, kita tidak dapat terhindar dari orang yang memilih hidup dalam penyimpangan seksual, namun respon dan sikap kita adalah tetap mengasihi mereka, membantu mereka untuk mengendalikan perilaku seksual mereka, serta mengingatkan bahwa perjalanan hidup setiap orang percaya adalah ke arah Kristus. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan cek link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk setiap kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami. Kalau sampai saat ini kami masih berada dalam kondisi baik, sehat, tanpa kurang suatu apapun. Tuhan Yesus, siang hari ini Tuhan, saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau menyiapkan hati kami, biarlah Roh Kudus berbicara dalam hati kami, sehingga kami mendengar firman-Mu ya Tuhan. Kami bukan hanya sekedar mendengar, tapi kami boleh melakukan dan merenungkan firman itu dalam kehidupan kami. Tuhan, urapi lidah bibir hamba-Mu juga yang akan menyampaikan firman-Mu, biar apa saja yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu ini merupakan isi hati-Mu yang hendak Engkau sampaikan buat umat-Mu di GB Karet Kuningan ini. Terima kasih Tuhan, tutup bungkus setiap kami dengan kuasa darah-Mu, perlindungan-Mu ada atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan siap mendengarkan firman-Mu. Yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Apa kabar? Puji Tuhan, hari ini kita bisa kembali beribadah secara online. Ya, hari ini adalah minggu terakhir di bulan Juli. Ya, minggu depan kita akan memasuki bulan yang baru, bulan Agustus. Ya, kita percaya hari demi hari di masa pandemi ini penyertaan dan perlindungan Tuhan itu tetap sempurna dalam kehidupan kita. Amin. Ya. Siang hari ini firman yang akan saya sampaikan bertema mempercepat waktunya Tuhan. Katakan sama saya, mempercepat waktunya Tuhan. Mari kita buka di dalam kitab Yohanes 2. Dalam kitab Yohanes 2 ayat yang pertama sampai yang ke-11. Mari kita baca. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang."
Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di Yohanes 2 ayat pertama sampai 11 yang barusan kita baca tersebut dikisahkan bagaimana Maria bersama Yesus dan keluarganya mereka mendatangi sebuah perkawinan di kota Kana karena mereka mendapat undangan ke sana. Ya, dan ketika mereka tiba di sana, dan saya tahu pasti mereka adalah kerabat atau saudara dari Maria. Kenapa saya bisa berkesimpulan seperti itu? Karena Maria bisa masuk ke tempat di mana pelayan-pelayan itu menyimpan anggurnya. Ya, tentu kalau seseorang yang tidak mempunyai hubungan dekat atau bukan seorang panitia, maka orang tersebut tidak akan bisa masuk sampai ke dalam. Ya, bisa jadi Maria ini adalah seorang panitia di pernikahan tersebut, hingga dia bisa masuk untuk mengecek ketersediaan dari anggur atau ketersediaan dari makanan tersebut. Dan ketika dia mengecek, ternyata dia mendapati bahwa stok anggur yang ada itu sudah habis. Nah, ketika Maria menyadari hal itu, lalu dia mendatangi Yesus dan berkata, mereka kehabisan anggur. Lalu apa jawab Yesus? Mau apa engkau ibu? Waktuku belum tiba. Ya, melalui pembacaan ini kita tahu sama-sama bahwa Maria meminta tolong kepada Yesus bahwa anggur yang sedang dimiliki itu sudah habis. Dan Yesus dengan segera menjawab bahwa waktunya belum tiba. Lalu akhirnya Maria kembali lagi ke pelayan mereka dan dia berkata bahwa apa saja nanti yang kalau disuruh oleh Yesus, maka perbuatlah seperti itu. Lalu pelayan itu menyanggupi, dan setelah itu Yesus mengubah, singkat cerita Yesus mengubah air tersebut menjadi anggur, dan air itu diserahkan kepada pengecap, dan akhirnya pengecap itu bercerita kepada tuan rumah bahwa ternyata tuan rumah menyimpan anggur yang terbaik sampai dengan mau kesudahan pestanya. Ada satu kejadian yang menarik di sini ketika Maria datang kepada Yesus dan mengatakan bahwa anggur yang mereka punyai itu sudah habis. Lalu Yesus menjawab, mau apa ibu? Waktuku belum tiba. Ya, secara jelas Yesus mengatakan kepada Maria bahwa permintaan yang Maria ajukan itu sangat sulit untuk dilakukan oleh Yesus. Ya, jelas Yesus mengetahui maksud tujuan Maria minta kepadanya, yaitu untuk menyediakan atau untuk mengadakan anggur tersebut, sehingga anggur tersebut bisa penuh lagi atau terisi lagi. Ya, melalui kejadian itu akhirnya Yesus, singkat cerita, akhirnya dia juga mengubahkan air tersebut menjadi anggur. Ya, di sini kita mau belajar satu kondisi bahwa ada sesuatu yang mengakibatkan Tuhan bisa mengubah rencananya. Ya, ketetapan atau keputusan yang harusnya dijalankan, yang harusnya waktunya belum tiba, tetapi karena ada suatu kondisi atau suatu permintaan dari Maria, dari wanita ini, makanya Yesus akhirnya menyetujui dan ia mengubah air tersebut menjadi anggur, sehingga tuan rumah yang mengadakan pesta tidak malu, ya, karena seperti kalau di sini seperti ada pesta, ketika kita kehabisan makanan, pasti itu akan menjadi malu buat tuan rumah. Makanya ada panitia-panitia yang mengecek keberadaan makanan. Nah, kalau di sana tuan rumahnya memberi tugas kepada panitia untuk mengecek stok dari anggur tersebut, ya, karena anggur merupakan mungkin kebanggaan atau pride dari tuan rumah tersebut. Ada 4 hal di sini yang saya catat yang dapat kita pelajari sehingga kita dapat mempercepat waktunya Tuhan. Yang pertama, kita baca di ayat yang ketiga. Ayat ketiga dikatakan, ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Secara jelas di sini Maria datang kepada Yesus mengatakan bahwa
tuan rumah kehabisan anggur. Ya. Maria tahu bahwa Yesus selama ini belum pernah mengadakan mujizat, belum pernah menyembuhkan orang sakit, belum pernah mencelikan mata orang buta, atau belum pernah orang lumpuh disembuhkan. Tetapi kenapa Maria bisa meminta kepada Yesus? Ya. Padahal hal-hal tersebut belum pernah dia lihat dari kehidupan Yesus. Dia belum pernah melihat Yesus menolong orang yang sakit, membangkitkan orang mati. Dia belum pernah melihat sama sekali. Tetapi kenapa Maria begitu dengan yakinnya dia mendatangi Yesus dan berkata, mereka kehabisan anggur. Ya, di sini kita boleh belajar satu, bahwa Maria memiliki iman yang teguh. Dia ingat bahwa keberadaan Yesus melalui kelahirannya, melalui rahimnya, bukan serta-merta membuat Yesus menjadi seorang manusia 100%. Tetapi Yesus adalah Tuhan yang dikandung daripada Roh Kudus. Maka dia ingat bahwa Yesus ini bukan anaknya, bukan manusia biasa yang dikandung dari rahimnya. Tetapi dia adalah Tuhan yang mempunyai kuasa. Ya, dia bisa mengadakan segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang tidak ada menjadi ada. Yang pertama, kita bisa mempercepat waktunya Tuhan dengan cara memiliki iman yang teguh. Katakan sama saya, iman yang teguh. Ya, Maria percaya bahwa Yesus akan menolongnya. Dia tidak tahu kapan waktunya. Dia belum pernah melihat apa yang Yesus pernah lakukan sebelumnya. Tetapi dia percaya, Yesus pasti mampu. Yesus pasti bisa. Dan saat ini juga, Yesus pasti bisa menyembuhkan penyakit ibu, Bapak, Ibu, Saudara. Ya, Yesus bisa memulihkan hubungan Bapak, Ibu, Saudara. Yesus bisa melepaskan keterikatan yang ada dalam diri Bapak, Ibu, Saudara. Itu yang pertama. Memiliki iman yang teguh dapat mempercepat waktunya Tuhan. Yang kedua, kita baca di ayat yang kelima. Ayat kelima dikatakan, tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Nah, walaupun Yesus mengatakan, Yesus menjawab kepada Maria, mau apa ibu? Waktuku belum tiba. Ya, sekalipun Maria sudah mendengar itu, tetapi dia tidak ngedumel. Tetapi dia tidak memaksa. Ayo Yesus, perbuatlah sesuatu. Ayo Yesus, engkau kan berkuasa. Nyatakan kuasamu. Kasihan nih tuan rumah. Mereka akan mendapat malu karena kehabisan anggur. Tidak. Tetapi Maria dengan rendah hati, dia tetap kembali kepada pelayan-pelayan dan mengatakan, perbuatlah nanti apa yang dikatakan olehnya. Perbuatlah nanti apa yang dikatakan oleh Yesus. Apa yang disuruh Yesus, lakukan. Ya, dengan kata lain, milikilah hati yang rendah hati. Ya, kerendahan hati dapat mengubahkan keputusan yang Tuhan sudah tetapkan. Ya, kerendahan hati dari seorang Maria, dia bisa mengubahkan ya keputusan yang dinyatakan oleh Yesus. Yesus katakan, waktunya belum tiba ibu. Kenapa engkau meminta hal yang sesuatu yang tidak mungkin? Tetapi Maria dengan imannya, dengan kerendahan hatinya, dia berjalan kepada pelayan itu, meminta mereka melakukan apa yang Yesus nanti katakan. Amin Bapak Ibu. Yang ketiga, kita baca di ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7 dikatakan, Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Ya, kata kunci dari ayat yang ke-7 ini adalah taat. Katakan sama saya, taat. Ya, pelayan-pelayan itu seperti tadi sudah dipesan oleh Maria, lakukanlah apa yang dikatakan oleh dia. Maka ketika Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah, penuhilah tempayan itu dengan air. Maka mereka melakukan apa yang Yesus suruh. Mereka taat melakukan apa yang Yesus suruh. Sementara mereka tidak bertanya-tanya, atau mereka tidak
mengembalikan. Kenapa harus mengambil air? Kita ini yang kurang anggur, bukan air. Kita ini kekurangan anggur, Tuhan, bukan air. Ini kalau air kita juga ada. Kalau sesuatu yang bukan menjadi keinginan kita, lalu Tuhan memberikan sesuatu tersebut, apa respon kita? Ya, di sini yang diperlukan hanya satu, yaitu ketaatan. Ya, pelayan-pelayan ini dia tidak bertanya kembali kepada Yesus, dia tidak mengembalikan kata-kata Yesus, tetapi pelayan-pelayan ini taat, dia mengisi tempayan-tempayan tersebut dengan air sampai penuh. Ya, sehingga kita lihat selanjutnya yang terjadi adalah air yang ditaruh di tempayan-tempayan tersebut ketika mereka cedok rasanya berubah menjadi anggur. Haleluya. Ya, mujizat Tuhan terjadi ketika ketaatan dijalankan. Ya, ada harga, ada sesuatu yang luar biasa ya yang diberikan oleh Tuhan ketika kita mentaati apa yang diperintahkan, apa yang difirmankannya. Kita tidak tahu, walaupun itu kelihatannya tidak masuk akal, walaupun itu kelihatannya tidak seperti apa yang menjadi ekspektasi kita, tetapi Tuhan tahu yang terbaik. Dan apa yang harus kita lakukan? Hanya satu, taat. Ya, karena ketaatan itu akan menghasilkan berkat. Karena ketaatan itu akan mendatangkan rencana Tuhan, rancangan Tuhan yang terbaik dalam kehidupan kita. Amin, Bapak Ibu. Selanjutnya, yang kita pelajari dari ayat yang ke-10 dikatakan, dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik akan, tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Yang terjadi ketika waktunya Tuhan tiba adalah mujizat. Dan ketika mujizat Tuhan terjadi, apa yang kita alami? Nah, kita melihat betapa kuasanya sanggup melebihi apa yang kita minta, apa yang kita harapkan, apa yang kita pikirkan. Ya. Ketika pelayan-pelayan tersebut berkata mereka kehabisan anggur, mereka harapkan anggur yang kualitasnya sama. Tetapi apa yang terjadi ketika mereka melakukan apa yang Yesus suruh, yaitu diisi dengan air, ketika mereka rasakan ternyata anggur-anggur itu, tempayan-tempayan itu berisi anggur-anggur yang luar biasa rasanya. Sampai seorang pengecap pesta berkata kepada tuan rumahnya, "Tuan, biasanya kalau ada di suatu pesta, itu pasti dihidangkan anggur yang baik dahulu, anggur yang manis dahulu. Tetapi ini sampai mau berakhirnya pesta, anggurnya masih tetap rasanya manis, rasanya masih baik, masih luar biasa." Wah, engkau benar-benar seorang tuan rumah yang peduli akan rasa dan kualitas. Ya, tuan rumah dipuji, ya, karena tuan rumah memberikan servis yang terbaik buat setiap tamu-tamu undangan yang hadir. Dia tidak tahu ada Yesus di sana. Dia tidak tahu ada pelayan-pelayan yang taat melakukan apa yang Yesus suruh. Sehingga kondisi atau keadaan boleh berubah, bahkan melebihi apa yang kita pikirkan, apa yang kita minta, ekspektasi kita di luar jangkauan kita semua. Karena ada kuasa Tuhan yang dinyatakan, ada mujizat Tuhan yang terjadi ketika kita melakukan keempat hal tersebut. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ya, melalui kisah ini ada satu hal yang mau saya sampaikan, yaitu Tuhan bisa melakukan percepatan. Waktunya Tuhan bisa dipercepat melalui kehadiran seorang Maria. Seorang Maria, seorang wanita berbicara tentang seorang ibu. Ya, bagaimana seorang ibu yang melahirkan Yesus. Artinya apa? Seorang yang sangat-sangat dekat. Seorang yang memiliki hubungan emosional yang dekat. Demikian juga dengan kita. Ya, setiap orang yang dekat, yang intim dengan Tuhan, maka
Tuhan pasti tergerak hatinya. Tuhan pasti mendengar setiap doa-doa yang dinaikkan. Makanya Bapak Ibu, kunci utama untuk mendapatkan percepatan waktunya Tuhan adalah memiliki keintiman dengan Tuhan. Kita berikan segalanya yang terbaik buat Tuhan. Kita jangan mendahulukan apa yang dunia ini minta. Dengan kondisi pandemi sekarang, kita khawatir dengan kondisi kita. Ya, kita tidak mendapat pendapatan atau pemasukan seperti dahulu sebelum pandemi. Kita menderita sakit, kita diasingkan, dikucilkan, atau bagaimana nanti keluarga saya makan, bagaimana saya bisa melanjutkan kehidupan keluarga, atau bagaimana, semua dipenuhi oleh kekhawatiran, semua dipenuhi oleh ketidakpastian. Bukan hanya kita, bahkan negara pun bingung bagaimana meresponi kondisi yang seperti sekarang. Tapi satu hal, melalui pembacaan firman kita hari ini, kita bisa tahu bahwa kita bisa mempercepat waktunya Tuhan. Ya, Tuhan bisa merubah keputusannya selama ada orang-orang intim, orang-orang yang mengenal Dia sungguh-sungguh dan datang kepada Dia, memohon kepada Dia, berdoa kepada Dia, minta perubahan terjadi, minta kesembuhan terjadi, minta agar pandemi ini cepat dilalukan dari bangsa ini, bahkan dari seluruh dunia. Kita bisa sama-sama bergandengan tangan, kita satukan hati kita. Tentunya kita harus beres dulu hubungan kita dengan Tuhan. Kita merendahkan hati kita. Kita berdoa sama Tuhan. Mohon ampun. Kita minta kesembuhan atas bangsa kita. Kesembuhan atas dunia ini. Kita percaya Bapa di surga pasti akan mendengar doa kita. Dan Dia akan turun dari sana untuk mengubahkan kondisi, mengubahkan situasi, dan akan mengembalikan semuanya yang tadinya tidak baik akan menjadi lebih baik, dan akan memberikan yang terbaik buat kehidupan saya dan Bapak Ibu juga, saudara. Kita mau belajar satu hari ini bahwa Tuhan tidak menginginkan umatnya binasa. Tuhan tidak menginginkan umatnya celaka. Tuhan menginginkan semua umatnya beroleh keselamatan, beroleh kesembuhan, beroleh kekekalan, hidup yang kekal bersama dengan Dia. Satu kuncinya, intim dengan Tuhan, hidup kudus di hadapannya. Maka percayalah, Tuhan mendengar setiap doa-doa kita. Dan Tuhan mau supaya kita selalu berada di dekatnya Tuhan. Apapun kondisinya, kapanpun waktunya, Tuhan mau kita selalu ada di dekat dengan Dia. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk siang hari ini. Satu lagi kebenaran firman-Mu Tuhan kami sudah dengar. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang baik, Allah yang peduli atas setiap kami. Dan kami percaya Tuhan, melalui firman-Mu tadi Tuhan, kami mau taruh iman kami sepenuhnya kepadamu. Kami mau taruh keyakinan kami seluruhnya kepadamu. Karena Engkaulah Tuhan, Engkaulah sumber dari kehidupan itu Tuhan. Kami mau percaya sepenuhnya bahwa Engkaulah yang pegang kendali atas kehidupan kami, atas seluruh dunia ini. Kami percaya Engkau merancangkan yang terbaik buat setiap kami, atas bangsa kami, atas dunia ini Tuhan. Dan kami mau merendahkan hati kami untuk memohon ampun kepadamu Tuhan, atas setiap apa yang sudah kami lakukan. Kalau kami sudah serong hati kami kepadamu Tuhan, kami lebih mendahulukan apa yang menjadi keinginan kami. Kami tidak mendahulukan apa yang menjadi keinginan Engkau. Tapi malah siang hari ini kami mau belajar, kami mau rendahkan hati kami kembali. Untuk kami berdoa memohon kepadamu kesembuhan, pemulihan atas keluarga kami, atas kota kami, atas bangsa kami, atas dunia ini Tuhan. Lalukan pandemi ini ya Tuhan. Dan kami mau taat apa yang menjadi perintah-Mu, apa yang menjadi tuntunan-Mu, sehingga kami boleh melihat ada kuasa Tuhan dinyatakan, ada mujizat Tuhan terjadi atas bangsa kami, atas kota kami, atas seluruh dunia. Kami lihat nanti suatu hari
dunia ini boleh terbebas dari pandemi. Kehidupan kami boleh berjalan dengan normal lagi. Anak cucu kami, saudara-saudara kami, orang tua kami, gereja kami, bangsa kami, semuanya boleh kembali dipulihkan. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami melihat kuasa-Mu yang besar, yang melebihi pikiran kami, melebihi apa yang menjadi harapan kami. Itu boleh kami lihat terjadi atas negeri ini, atas dunia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena kami tahu Engkau Bapa yang baik. Engkau pasti menjaga setiap kami. Engkau pasti merencanakan yang terbaik atas kami. Tidak pernah Engkau merencanakan yang tidak baik. Engkau merencanakan kedukaan. Engkau merencanakan maut atas kami. Tapi Engkau merencanakan masa depan yang penuh dengan pengharapan, keberhasilan, kesuksesan, kebahagiaan, sukacita, damai sejahtera. Itu ada atas setiap kami umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk siang hari ini. Kami boleh belajar satu lagi kebenaran firman-Mu. Kiranya kebenaran firman-Mu itu boleh memerdekakan umat-Mu. Boleh memperlengkapi umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Jagai, sertai, lindungi keluarga besar GBI Karet Kuningan ini Tuhan. Biar kuasa-Mu, perlindungan-Mu sempurna atas kami. Lalukan kami dari sakit penyakit. Lalukan kami dari COVID-19. Biar ada kuasa Tuhan, ada hadirat Tuhan tinggal atas setiap keluarga demi keluarga di tempat ini. Terima kasih Bapak. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Pekerjaan kami, keluarga kami, orang tua kami, keluarga kami, semuanya ke dalam tangan-Mu. Yang terbaik sudah Engkau berikan atas kami. Terima kasih Bapak. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, tapi biar Roh Kudus terus mengingatkan setiap kami di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu. Siang hari ini Bapak Ibu diberkati oleh firman Tuhan. Siapa yang diberkati oleh firman Tuhan, rapatkan tangan. Haleluya, puji Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Kami dari GBI Karet Kuningan mengucapkan terima kasih kepada Bapak PDM Eliezer Kiruyano atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih ya Pak atas pelayanannya. Persembahan syukur dan perpuluhan dapat ditransfer ke rekening pemata GBI Karet Kuningan dengan nomor ada di layar. Bagian sudah memberi harap mensertakan putih transfer, foto source 3 transfer ATM atau sisut 3 internet banking. Pada raya online GBI Karet Kuningan akan diadakan pada hari Minggu tanggal 1 Agustus 2021 pukul 10 pagi. Akan dilakukan secara online lewat aplikasi Zoom, nomor ID dan paspor ada di layar. Mari Bapak Ibu ajak keluarga, saudara, dan tetangga untuk mengikuti ibadah raya online GBI Karet Kuningan. Sebentar Bapak Ibu ada tambahan. Kami dari GBI Karet Kuningan mengucapkan selamat ulang tahun kepada pengeja dan jemaat yang ulang tahun di bulan Juli. Yang pertama Benaya tanggal 5, yang kedua Ibu Yuliana tanggal 7, yang ketiga PDP Jeffrey S tanggal 10, yang keempat Pak Johan tanggal 12, yang kelima Ibu Susi tanggal 14, yang keenam Jonathan tanggal 15, yang ketujuh Jessica tanggal 16, yang terakhir Andri tanggal 26. Sekian pengumuman, Tuhan Yesus memberkati.
berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Mari Bapak Ibu, sebelum kita akhiri dengan doa berkat, kita berdoa dulu untuk saudara-saudara kita yang berulang tahun di bulan ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Kiranya firman-Mu itu boleh menguatkan setiap kami dan menjadi pedoman buat setiap langkah kami Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang bertambah usianya di bulan Juli ini. Kami berdoa untuk Benaya, untuk Bu Yuliana, untuk Pak Jeffrey, untuk Pak Johan, untuk Ibu Susi, untuk Jonathan, untuk Jessica, untuk Andre. Terima kasih Tuhan untuk 1 tahun lagi Engkau percayakan di dalam kehidupan mereka. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu ada, Engkau selalu menyertai kehidupan mereka di dalam pekerjaannya, dalam keluarganya, dalam pribadinya, dalam pelayanannya. Tuhan, Engkau terus Tuhan menambahkan berkat-berkat-Mu ya Tuhan, pengurapan-Mu Tuhan berlimpah-limpah atas kehidupan mereka. Engkau berikan keberhasilan, Engkau berikan kesuksesan, Engkau memberikan keberuntungan di dalam nama Tuhan Yesus. Ada kesehatan, kekuatan, dan damai sejahtera Tuhan dalam kehidupan mereka. Kami percaya Tuhan ada rencana-rencana-Mu yang dahsyat yang belum terselesaikan dalam kehidupan mereka, dan ajar mereka Tuhan untuk tetap setia, untuk tetap berpegang teguh akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hamba-hamba-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Kami percaya masa depan yang baik, rencana Tuhan yang terbaik itu sudah tersedia di depan sana atas mereka. Terima kasih Bapa, dan kami akan akhiri ibadah kami siang hari ini dengan menerima berkat yang terbaik daripada-Mu. Mari kita angkat tangan kita yang kudus dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan sejahtera berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga melalui Putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian, mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan, bahkan sampai selama-lamanya. Kita percaya dan sudah diberkati, sama-sama katakan amin.